Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menganalisis perbandingan pembelajaran seni rupa kelas virtual dan platform ilustrase dan kelas konvensional. Baik, selanjutnya, ini masuk ke pendahuluan ya. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Pemanfaatan platform pembelajaran dalam daring memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh materi secara daring, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh yang lebih fleksibel gitu, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam bidang seni, khususnya seni rupa dan ilustrasi, berbagai platform mempelajari visual mulai banyak digunakan sebagai alternatif maupun pelengkap pembelajaran konvensional di kelas. Salah satu platform yang berkembang dalam pembelajaran ilustrasi digital adalah Ilustrase, yang menyediakan berbagai model video, tutorial, serta interaksi antara peserta didik dan struktur secara daring. Kehadiran platform ini menawarkan pengalaman belajar yang berbeda dibandingkan pembelajaran seni secara konvensional yang berlangsung secara tatap muka di kelas. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Pembelajaran seni memiliki peran penting dalam mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, apresiasi estetika, secara keterampilan ekspresi diri dalam peserta didik. Selain ini, pembelajaran seni umumnya dilaksanakan melalui metode konvensional dengan tatap muka, langsung antara guru dengan peserta didik. Di dalam kelas, model pembelajaran ini memungkinkan adanya demonstrasi teknik secara langsung, interaksi sosial yang intensif, serta umpan balik secara tepat dari guru kepada peserta didik. Jadi, perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kedua model pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan seni peserta didik. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara pembelajaran seni pada kelas virtual dan platform ilustrase dan pembelajaran konvensional menjadi penting untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta potensi pengembangannya dalam mendukung proses pembelajaran seni di era digital ini. Nah, ini ada contoh gambaran umum platform ilustrase. Nah, di sini ada kayak cara. Setiap buku itu ada caranya sendiri-sendiri. Jadi yang ingin belajar itu membeli satu persatu dari buku-buku ini. Secara contoh-contohnya ya teman-teman. Baik, lanjut lagi. Nah, di sini ada deskripsi pembelajaran seni di kelas konvensional. Yang pertama ada pembelajaran seni di kelas konvensional merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka antara guru dan peserta didik di ruang kelas atau studio seni. Guru berperan
fasilitator yang menyampaikan materi, memberikan demonstrasi teknik, serta bimbingan praktis, serta memberi umpan balik secara langsung kepada peserta didik. Yang kedua, dalam pembelajaran ini peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan guru maupun teman sekelas, sehingga proses diskusi, kolaborasi, dan apresiasi karya dapat berlangsung lebih efektif. Kegiatan pembelajaran biasanya meliputi penyampaian teori, demonstrasi, praktik berkarya, beserta presentasi hasil karya, serta evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, ada kelebihan pembelajaran seni secara konvensional adalah adanya bimbingan langsung, berkomunikasi yang lebih intensif, dan pengawasan yang memudahkan guru dalam mengembangkan keterampilan peserta didik. Namun pembelajaran ini memiliki keterbatasan pada waktu, tempat, dan ketersediaan sarana pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, lanjut lagi ke analisis perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual, ilustrase, dan kelas konvensional. Kelas virtual ilustrase dilaksanakan secara daring melalui video pembelajaran, materi digital, dan tugas yang dapat diakses secara fleksibel, serta peserta didik dapat belajar kapan saja dan mengulangi materi tersebut sesuai kebutuhannya. Model pembelajaran ini juga mendorong kemandirian belajar karena peserta didik dituntut untuk mengatur waktu dan proses belajar sendiri. Sementara itu, pembelajaran seni di kelas konvensional dilakukan secara tatap muka dengan bimbingan langsung dari guru. Interaksi yang menjadi lebih intensif sehingga peserta didik dapat memperoleh penjelasan, arahan, dan umpan balik secara langsung saat melakukan praktek berkarya. Selain itu, dapat lebih mudah mengawasi perkembangan keterampilan peserta didik. Secara keseluruhan, kedua model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelas virtual lebih cocok untuk memberikan fleksibilitas belajar, sedangkan kelas konvensional lebih efektif dalam membangun keterampilan praktik melalui bimbingan langsung. Oleh karena itu, kombinasi kedua model pembelajaran ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk membangkitkan kualitas pembelajaran seni. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing model pembelajaran. Yang pertama ini kelebihan dari dan kekurangan kelas virtual ilustrase. Kelebihannya itu adalah fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ada materi pembelajaran dapat dipelajari dan diulangi kembali sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada kemudahan akses terhadap berbagai sumber belajar digital. Yang ketiga, ada mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang terakhir, menghemat waktu dan biaya transportasi. Hanya ini satu, bergantung pada perangkat dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua itu ada interaksi antara guru dan peserta didik lebih terbatas dibandingkan
pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, ada umpan balik terhadap hasil karya tidak selalu dapat diberikan secara langsung. Yang ketiga, membutuhkan motivasi dan disiplin belajar yang tinggi dari peserta didik. Yang terakhir, ada kendala teknis dapat mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini ada kelebihan dari kekurangan kelas konvensional. Kelebihannya itu 1. Interaksi langsung antara guru dan peserta didik lebih efektif. 2. Guru dapat memberikan demonstrasi dan bimbingan praktis secara langsung. 3. Umpan balik terhadap karya peserta didik dapat diberikan dengan cepat. Yang keempat, ada memudahkan kerjasama dan diskusi antara peserta didik. Yang terakhir, ada guru dapat mengawasi proses belajar secara langsung biar lebih optimal. Untuk kekurangannya itu ada terbatas oleh waktu dan tempat pembelajaran. Yang kedua, ada materi tidak selalu dapat diakses kembali setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga, membutuhkan kehadiran fisik secara peserta didik dan guru. Yang ketiga, ada kurang fleksibel bagi peserta didik untuk memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Yang terakhir, ada proses pembelajaran dapat terhambat jika sarana dan prasarana tidak memadai. Lanjut masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis pembelajaran seni pada kelas virtual ilustrase dan kelas konvensional memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Kelas virtual menawarkan fleksibilitas, kemudahan akses materi, serta mendorong kemandirian belajar peserta didik. Sementara itu, kelas konvensional lebih unggul dalam interaksi langsung, bimbingan praktik, dan memberikan umpan balik secara cepat oleh guru. Kedua model pembelajaran dapat mendukung pengembangan keterampilan seni peserta didik, namun efektivitasnya bergabung pada kebutuhan, kondisi, dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, tidak ada satu model sepenuhnya lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi proses pembelajaran antara pembelajaran seni kelas visual ilustrase dan kelas konvensional ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini untuk rekomendasi. 1. Mengombinasikan pembelajaran visual dan konvensional, blended learning, agar peserta didik memperoleh manfaat dari kedua model pembelajaran. Yang kedua, ada memanfaatkan platform digital seperti Ilustrase sebagai sumber belajar tambahan untuk berkarya. Yang terakhir, ada menyesuaikan pemilihan model pembelajaran dengan tujuan materi dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran seni menjadi lebih efektif dan menarik. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.